Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa berjumpa kembali di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang makhluk hidup ya, klasifikasi makhluk hidup. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kingdom. Salah satu kingdom terbesar yaitu Animalia ya. Yang sebelumnya saya jelaskan di pertemuan yang lalu ya sedikit. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam. Dan jangan lupa berdoa supaya kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Oke, selanjutnya sebelum kita melihat pembagiannya, ini adalah ciri-ciri umum bagi kingdom Animalia. Jadi yang pertama, makhluk hidup multiseluler. Jadi memiliki banyak sel di dalam tubuhnya. Kemudian yang kedua, bersifat heterotrof, tidak dapat membuat makanan sendiri. Jadi dia bergantung pada makhluk hidup lain untuk dimakan ya. Itu beda dengan tumbuhan yang autotrof ya, bisa membuat makanannya sendiri. Kemudian yang pasti memerlukan oksigen ya. Semua kingdom Animalia perlu oksigen untuk hidup. Ini memiliki sel otot untuk penggerak dan sel saraf untuk rangsangan ya. Ini hampir umum ya. Kemudian reproduksinya umumnya seksual ya, tetapi ada beberapa filum yang juga bisa reproduksinya dengan aseksual ya, atau tanpa kawin ya. Kalau seksual ini harus dengan kawin, kalau aseksual tanpa kawin. Dan yang keenam, bentuk dewasanya selalu diploid atau 2N. Lanjut. Oke. Jadi Animalia ini dibagi ke dalam dua golongan besar. Yang pertama itu adalah golongan vertebrata ya, yang kedua adalah avertebrata. Apa itu vertebrata? Apa itu avertebrata? Ya, jadi vertebrata, avertebrata dulu kita bahas. Jadi golongan avertebrata ini tidak bertulang belakang. Artinya kingdom Animalia yang tidak bertulang belakang ya. Ya, jadi avertebrata ini memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama, exoskeleton ya. Jadi punya rangka di luar tubuh ya. Kalau kamu atau kalian kan manusia, ini rangkanya ada di dalam tubuh ya. Tapi kalau hewan avertebrata ini cirinya rangkanya ada di luar tubuh. Kemudian ekskresinya menggunakan membran sel atau alat ekskresi ya. Beberapa yang tingkat rendah masih menggunakan ekskresi melalui membran sel, dan yang lebih tinggi ya, tingkatannya atau hewan tingkat tinggi ini sudah memiliki alat ekskresi. Kemudian peredaran darahnya terbuka atau difusi, dan tubuhnya ini terdiri dari dua lapisan tubuh atau kita sebut sebagai diploblastik. Simetri tubuhnya biasanya bilateral atau radial dan terdiri dari 8 filum. Apa saja? Oke, yang pertama itu adalah hewan berpori atau disebut porifera. Yang kedua, hewan berongga atau coelenterata. Yang ketiga, cacing pipih, Platyheminthes. Yang keempat, cacing gilik atau Nematelmintes. Yang kelima, cacing berbuku-buku atau disebut Annelida. Keenam adalah hewan lunak atau moluska. Yang ketujuh adalah hewan dengan kaki berruas-ruas atau disebut Arthropoda. Dan yang kedelapan adalah hewan berkulit duri atau Echinodermata ya. Kita akan bahas lebih dalam mengenai ciri-ciri masing-masing ya. Nah, berikut ini merupakan contoh gambar dari porifera atau hewan berongga ya. Jadi hewan berongga ini badannya itu terdapat sebuah rongga-rongga, makanya disebut sebagai porifera. Kemudian ini mereka hanya hidup di air ya, dan biasanya memiliki tubuh yang warna-warni ya. Jadi kalau kalian ke laut ya, atau ke sungai menemukan makhluk hidup berwarna-warni, nah itu bisa jadi adalah porifera ini. Nah,
misalnya hidup di terumbu-terumbu karang ya. Ini makhluk hidup ya, jadi jangan dikira benda mati. Oke, yang kedua adalah Coelenterata ya. Ini contoh beberapa gambar Coelenterata ya. Jadi badannya berpori ya. Kalau yang tadi berongga, yang ini berpori ya. Jadi berbentuk polip atau medusa ya. Kalau polip itu dia menempel pada sesuatu ya. Kalau di laut dia menempel pada karang ya. Tapi kalau medusa, nah dia melayang-layang di air ya. Ini contohnya ubur-ubur kalau medusa. Jadi ini ada bunga karang, obelia, hidra, dan anemon ya. Ini yang berbentuk polip ya. Jadi pada umumnya yang Coelenterata ini bentuknya polip yang banyak. Yang medusa hanya beberapa saja. Nah, kemudian ciri yang umum juga dari Coelenterata ini, dia memiliki tentakel ya. Tentakelnya ini sebagai alat pencari mangsa ya, sebagai kemudian digunakan untuk makan juga ya. Itu fungsi dari tentakel dari si Coelenterata ini. Selanjutnya vermes atau cacing ya. Jadi cacing ini merupakan hewan yang tubuhnya lunak ya, tidak memiliki cangkang dan tubuhnya simetris bilateral ya. Oke. Nah, contohnya ini ya, cacing pipih atau Platymintes ya, yang gambar A itu adalah cacing hati. Nah, ini cacing hati bentuknya pipih ya, mirip seperti hati ya. Kemudian ada yang B ini juga cacing perut, juga termasuk ke dalam Platymintes ya, Platyheminthes. Kemudian ada cacing gilik ya, atau masuk ke dalam Nemathelminthes, yaitu contohnya ada cacing kremi dan cacing tambang ya. Ini masuk golongan Nemathelminthes ya. Jadi kalau cacing gilik ini ciri tubuhnya dia tidak ada ruas-ruasnya ya. Kalau cacing pipih jelas bentuknya pipih, kalau cacing gilik ini bentuknya tanpa ruas. Nah, sedangkan yang terakhir ini adalah cacing berbuku-buku Annelida atau ada ruas-ruasnya di tubuhnya. Ini contohnya lintah dan pacet ya. Itu adalah kelompok dari ini cacing ya. Kemudian yang tidak bertulang belakang di sini adalah moluska. Jelas ini makhluk yang bertubuh lunak ya, banyak lendirnya dan terbungkus oleh mantel ya, atau biasa kalian sebut sebagai cangkang ya. Ini. Nah. Kemudian arthropoda ya, ini adalah hewan yang berbuku-buku ya. Berbuku-buku itu apa? Jadi tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut ya. Ada bagian-bagiannya atau ada ruas-ruasnya ya. Tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras ya. Jadi kemudian alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Kemudian matanya berbentuk faset, yaitu mata majemuk terdiri atas beribu-ribu mata kecil berbentuk segi 6 ya. Dan arthropoda sendiri ini dibagi ke dalam beberapa golongan lagi ya. Yang pertama golongan insekta, serangga. Yang kedua golongan crustacea. Kemudian ada golongan Arachnoidea atau kita sebut sebagai laba-laba. Ini juga termasuk yang FG, ini golongan Arachnoidea. Nah, yang terakhir adalah Myriapoda lipan ya, yang cirinya adalah kakinya banyak. Oke, dari gambar A, pada belalang, kumbang, kepiting, laba-laba, kalajengking, kutu, ceplak, kelabang, dan kaki seribu. Itu adalah contoh-contoh dari arthropoda. Lanjut, nah, yang terakhir adalah Echinodermata ya.
Jadi kalau Echinodermata ini tubuhnya diselimuti oleh duri, ya. Ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Ini sama seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian tubuhnya simetri radial dengan 5 lengan. Ya, jadi tubuhnya itu berbentuk simetri radial, ya. Radial itu artinya melingkar, ya. Kalau bilateral itu artinya ada dua ujung yang sama. Kemudian sistem ambulakral untuk alat gerak, bernafas, dan menangkap mangsa, ya. Ini ciri yang kelima dari Echinodermata, ya, ambulakral. Dan jenisnya sendiri dibagi ke dalam, yang pertama ada Echinodea, kemudian ada Crinodea, yang keempat adalah Astroidea, yang kelima ada Opurodea, dan yang keenam adalah Holoturoidea. Ya, itu adalah Echinodermata. Nah, selanjutnya kita akan membahas vertebrata, yaitu adalah hewan yang memiliki tulang belakang, ya. Ini sendiri dibagi ke dalam 5 kelompok, ya, vertebrata. Nah, di sini ada kelompok Pisces atau ikan, kemudian ada kelompok mamalia atau hewan menyusui, kemudian ada amfibia yang bisa hidup di air dan di darat, kemudian ada kelompok reptil yang melata, dan ada kelompok aves atau burung, ya, biasa kita kenal sebagai burung. Nah, ini akan saya jelaskan langsung perbedaan umum di antara 5 kelompok vertebrata ini. Oke. Di sini ada kelasnya. Yang pertama Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan mamalia, ya. Dilihat dari ruang jantungnya, ya. Kalau ikan ini cuma punya 2, kemudian amfibi punya 3, reptil punya 3, ya, hampir 4, tapi bisa dibilang belum sempurna. Nah, kalau aves ini punya 4 dan mamalia punya 4, ya, itu dari ruang jantungnya. Nah, kemudian dari suhu tubuhnya, ini adalah poikilotherm dan homoiotherm, ya. Kalau poikilotherm ini artinya hewan tersebut berdarah dingin, ya. Berdarah dingin ini tubuhnya tidak bisa mengatur panas tubuh secara otomatis, ya. Tapi kalau yang berdarah panas ini, ya, sistem tubuhnya sudah bisa mengatur suhunya secara otomatis, ya. Kemudian ciri yang penutup tubuhnya, ya, kalau Pisces ini sisi. Kalau yang amfibi ini kulitnya berlendir, ya, karena dia harus hidup di 2 alam, ya. Jadi di air dan di darat. Ini umumnya kulitnya berlendir, ya. Nah, kalau reptil ini sisi juga, ya. Kemudian kalau aves ini bulu, kalau mamalia ini adalah rambut, ya. Jadi bulu dan rambut ini adalah 2 hal yang berbeda, ya. Jadi jangan sampai kalian keliru lagi, ya. Jadi kalau di manusia, ya, rambut itu bukan yang ada di kepala saja, tapi di seluruh bagian tubuhnya itu adalah rambut, ya, bukan bulu, ya. Kemudian dilihat dari sistem reproduksinya, ya, dari kelas vertebrata tadi, ya. Yang pertama ada 2, ya, ada 3 macam, ya. Ada ovipar, ada ovovivipar, dan ada vivipar, ya. Jadi kalau ovipar ini bertelur, ya. Kalau ovovivipar ini bertelur dan beranak, ya. Kemudian kalau vivipar ini beranak, ya. Ya, bertelur dan beranak ini maksudnya dia pembuahannya ada di dalam telur, nah, tapi telurnya ada di dalam tubuh, ya. Jadi seolah-olah kelihatan kayak beranak, ya. Jadi sistem pembuahannya itu ada di dalam tubuh, ya. Kalau ovipar ini bertelur ini adalah di luar tubuh, ya. Nah, jadi yang ini fertilisasinya ini yang saya katakan tadi, pembuahan dari telurnya ini ada di mana? Ini eksternal, ini artinya di luar. Kalau internal artinya ada di dalam, ya.
Oke, saya rasa itu dulu ya ciri-ciri umum dari Kingdom Animalia. Ya, untuk lebih jelasnya mengenai tiap-tiap kelas kalian bisa baca di buku atau di internet ya, atau bisa melihat video YouTube yang lainnya. Ini. Jadi yang saya contohkan ini adalah gambaran paling umum untuk Kingdom Animalia. Oke, saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.